Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah berdirilah teguh di atas Injil Kristus. Firman Tuhan yang kita baca hari ini dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu, dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan, maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Paulus mengulangi doanya yang tertulis dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3, bahwa ia wajib, atau terikat untuk mengucap syukur kepada Tuhan, atas pekerjaan Tuhan di Tesalonika, dan mengingat betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Orang Kristen di Tesalonika, imannya terus bertumbuh, dan kasihnya semakin besar, bahkan di bawah penindasan orang-orang non-Kristen di sana. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, pertama-tama Paulus bersyukur bahwa jemaat Tesalonika dikasihi oleh Allah. Kasih Tuhan bagi kita adalah alasan utama untuk semua pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui kita. Paulus juga mengakui dan memuji pemilihan Allah yang berdaulat dalam membawa orang Tesalonika kepada keselamatan. Bahkan, pilihan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sejak awal. Sebelum kita memilih Tuhan, Dia sendiri yang memilih kita, dan Dia memilih kita untuk keselamatan kita melalui pengudusan umat-Nya. Kata "sejak awal" memiliki arti yang luas. Sangat mungkin Tuhan tetapkan sejak awal penciptaan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, di mana Allah sebelumnya telah mengantisipasi kejatuhan manusia dengan rencana penebusan. Sebuah rencana penebusan yang dirancang berdasarkan kasih Allah bagi semua orang, sehingga mereka yang percaya akan dipersatukan dan dikumpulkan dengan Kristus di surga. Dalam surat Paulus ada dua kata, yaitu keselamatan dan pengudusan. Keduanya berjalan beriringan dan saling melengkapi. Mereka yang mengaku terpilih tetapi tidak memiliki bukti pengudusan, tidak memiliki dasar yang kuat. Kita tidak dapat melihat apakah seseorang dipilih, tetapi kita dapat melihat apakah mereka dikuduskan. Bagaimana mungkin kita memiliki keselamatan tanpa terlebih dahulu dikuduskan? Bukankah hal itu akan menjadi kutukan bagi Anda, dan bukannya berkat? Diselamatkan tanpa dosanya dicuci bersih dengan darah Yesus. Jadi, pengudusan adalah penegasan dari pilihan Tuhan. Pekerjaan pengudusan Tuhan menggunakan dua kekuatan besar, yaitu roh dan kebenaran, yang kita percayai. Tidak heran, dalam Yohanes 4 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Tuhan ingin kita menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenarannya. Roh Allah dan sabda Allah, yang merupakan firman kebenaran, sangat penting bagi pengudusan kita.
Panggilan keselamatan ini datang melalui Injil yang diberitakan Paulus, yaitu pemberitaan akan Kristus yang disalibkan, Injil yang memampukan kita untuk memperoleh kemuliaan Yesus. Baca 1 Korintus 1 ayat 23. Ini adalah kemuliaan yang sama, yang Yohanes tuliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, yang menyatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Berdasarkan karunia Allah yang tak ternilai ini, yaitu dipilih dan dikuduskan, diangkat menjadi anak-anak Allah, dan mengumpulkan kita bersama dengan Kristus, Rasul Paulus menyatakan sebagai berikut. "Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan, maupun secara tertulis." Dalam surat ini, Paulus telah memberikan alasan kuat mengapa orang Kristen harus berdiri teguh dan tak tergoyahkan. Seolah-olah Rasul Paulus ingin mengatakan, berdiri teguh untuk kesulitan yang kita alami saat ini. Mungkin penganiayaan dan penindasan seperti yang dijelaskan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4. Berdiri teguh karena penghakiman dunia yang akan datang terhadap orang yang tidak percaya, yaitu dalam api pembalasan yang menyala-nyala, 2 Tesalonika 1 ayat 8. Berdiri teguh menghadapi kuasa tipu daya si durhaka yang datang dalam bentuk kesalehan, yang melakukan segala dusta, tanda dan mujizat, yang dicatat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Berdiri teguh untuk tujuan mulia kita, yaitu kemuliaan Tuhan kita Yesus, lihat 2 Tesalonika 2 ayat 14. Berdiri teguh dengan berpegang pada ajaran Kristus. Perintah untuk berdiri teguh menyiratkan sebuah lokasi, dan itu memberitahu kita apa yang harus dipegang teguh oleh orang Kristen. Kita diminta untuk berdiri teguh pada firman Tuhan, yang disampaikan baik oleh kata-kata otoritatif para rasul, yaitu secara lisan, dan surat-surat para rasul, yaitu secara tertulis. Jika hidup kita digambarkan seperti perahu atau kapal yang berlabuh di pelabuhan yang berombak, maka firman Tuhan seperti jangkar yang memampukan kita untuk berdiri teguh di bawah beban kesengsaraan kita saat ini, dan demi kemuliaan kita yang akan datang. Di akhir pasal 2 surat ini, Paulus kembali mengingatkan semua yang telah Allah lakukan bagi gereja di Tesalonika, bahwa Allah telah mengasihi mereka, dan memberi mereka penghiburan abadi dan harapan baik melalui kasih karunia. Paulus meminta Tuhan untuk melakukan 2 hal dalam orang Kristen Tesalonika. Pertama, dia ingin Tuhan menghibur hati mereka. Kedua, dia meminta Tuhan untuk menegakkan mereka dalam setiap perkataan dan perbuatan baik. Doa untuk penghiburan dan kesaksian serta pekerjaan berkelanjutan bagi Yesus ini sesuai dengan kebutuhan khusus orang percaya yang berada di bawah tekanan. Berdasarkan pesan Rasul Paulus ini, Tuhan ingin agar dalam syafaat dan permohonan kita harus mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu, dan juga berkat di masa sekarang. Kesetiaannya di masa lalu adalah juga janji kesetiaannya di masa depan. Ini adalah doa yang penuh dengan nasihat yang berguna dan penting, karena Yesus adalah milik kita. Allah adalah Bapa kita. Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan telah memberi kita banyak berkat. Kami memiliki penghiburan abadi. Itu semua karena kasih karunia.
Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Saat mengalami cobaan, bersyukurlah kepada Tuhan sambil mengingat bahwa Tuhan itu adil dalam keputusannya, dan minta Tuhan untuk menumbuhkan iman kita dan memperkuat cinta kasih kita. Kita harus menyadari bahwa kita hidup dalam perang rohani, melawan kekuatan gelap. Untuk itu kita harus siap dan waspada. Kita harus menyadari bahwa setan tidak akan tinggal diam menunggu penghakiman terakhirnya. Dia aktif. Dia dan antek-anteknya ingin menyerang gereja dan kita. Kita harus melakukan apa yang dikatakan Yakobus dalam Yakobus 4 ayat 7. Lawanlah iblis dan dia akan lari darimu. Kita harus peka terhadap tuntunan Roh Kudus, agar dengan hikmat mengetahui kebohongan iblis. Agar kita terhindar dari janji palsu iblis, yang hanya akan membawa kita pada keputusasaan dan kehancuran. Lebih baik memilih jalan yang sulit melalui pintu yang sempit, untuk mengikuti Kristus. Ketika kita tahu bahwa kita semua telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, bahkan sebelum kita dilahirkan, terimalah dengan ucapan syukur dan dengan percaya. Dalam Matius 22 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, "Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Artinya, orang-orang yang sadar akan panggilan itu, dan mau menerimanya serta meyakininya, maka merekalah yang akan dipilih oleh Allah. Dalam Matius 8 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Jadi, jika kita percaya pada panggilan dan pilihan Tuhan, itu akan terjadi sebagaimana kita percaya, termasuk percaya akan menerima kemuliaan Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya, jika Anda tidak percaya, maka itu akan menjadi seperti yang Anda percayai, dan siap menerima hukuman karena tidak menerima kemuliaan Yesus Kristus. Tidak menerima kemuliaan Yesus berarti tidak menikmati hadirat-Nya. Dan, tidak dapat menikmati hadirat Tuhan Yesus, lebih mengerikan daripada api neraka yang tak terpadamkan. Jadi, kita harus berdiri teguh dan tidak tergoyahkan, karena kita berdiri di atas firman Tuhan, dan melakukan apa yang diperintahkan dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karunia hidup mulia bersama Yesus adalah sesuatu yang tak ternilai harganya dibandingkan dengan segala sesuatu di dunia ini, dan karenanya layak diperjuangkan untuk kita miliki. Untuk itu, kita berdiri teguh di atas kebenaran sabda Yesus Kristus. Doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih telah menciptakan kami, sebagaimana kami ada. Terima kasih atas anugerah yang telah Anda berikan kepada kami. Kiranya, keberadaan kami bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya, kelemahan dan kekurangan kami mengajari kami untuk lebih mengasihi, dan mengingatkan kami untuk menjadi lebih rendah hati. Bantu kami untuk mengingat bahwa keunikan masing-masing dari kita adalah benar-benar anugerah dari Tuhan. Beri kami kekuatan untuk selalu jujur pada diri sendiri. Tolonglah kami untuk mendengar dan memahami firman Tuhan, sehingga ketika kami menyimpang dari jalan Tuhan, kami selalu dapat menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.